Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wal ali washabbi amma ba'du. Yang saya hormati para habaib, alim ulama, para asatid, tuan guru, wabil khusus Sohibul Bait Bapak Heri, dan juga para jamaah ranting MTWA Waluya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan di dalam menjalankan syariat Islam, di dalam mengajak orang dalam kebaikan, dan di dalam hadir di majlis-majlis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini kembali lagi kita berkumpul dalam kajian yang rutin diadakan di ranting MTWA Waluya ini setiap bulannya. Sudah lama karena ada satu hal daripada beberapa hal yang menghalangi rutinan ini, dan kini dimulai kembali, yaitu dalam kajian hadis dalam kitab Hadis Arba'in Nawawi. Itu imam hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau ini banyak sekali mengarang kitab. Kitabnya banyak banget, sampai para ulama mengatakan kalau seandainya dihitung-hitung umurnya dengan kitabnya, banyakkan kitabnya. Banyakkan kitabnya, itulah keberkahan waktu. Di antaranya beliau mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya ingin membacakan hadisnya, yaitu hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhaddisaini Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi wa Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihihuma alladzaini huma as-sahul kutubil musannafah. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Abu Hafs, yaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Jadi beliau ini dipanggil Amirul Mukminin, dan beliau ini pertama kali khalifah yang dipanggil Amirul Mukminin. Yaitu sebelumnya beliau ini dipanggil ya khalifati Rasulillah. Kalau Sayyidina Abu Bakar itu belum dipanggil Amirul Mukminin. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq panggilannya Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Sayyidina Abu Bakar meninggal, diganti oleh Sayyidina Umar bin Khattab, dipanggil ya khalifati, kayak agak ribet gitu. Kemudian pernah Sayyidina Umar ini khutbah, yaitu ayuhan nas antumul mu'minun wa ana amirukum. Dari situlah sahabat memanggil beliau pertama kali dengan panggilan Amirul Mukminin. Abi Hafs. Nah, Abi Hafs ini adalah kunyah. Jadi Abi Hafs ini kunyah. Jadi semuanya kita bisa mengkunyahkan diri sendiri. Seperti contoh ada Abu Maryam, contohnya Abu Ali, Abu Anis, itu kunyah itu. Nabi Muhammad SAW Abul Qasim. Nabi ada kunyahnya. Kita juga ada kunyah. Kita bisa mengkunyahkan dengan anak kita, atau dengan selain anak kita boleh. Misalkan saking beraninya Abul Asad, saking hitamnya Abul Aswad misalkan, bisa ya. Nah ini kunyah Sayyidina Umar bin Khattab ini yang mengkunyahkannya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengkunyahkan Abu Hafsin? Karena Nabi melihat ke bukan orang yang lemah, Sayyidina Umar, orang yang kuat, orang yang bijak, orang yang kalau Habib Rizik orang yang tegas itu. Maka digelari dengan Abu Hafs. Hafs ini singa. Bapaknya singa. Singa aja kan ditakuti. Ini lebih dari singa. Bapaknya singa. Nah, lakobnya itu Al-Faruq. Lakobnya Al-Faruq. Lakob itu kita juga mungkin ada lakob atau ada untuk membedakan. Lakob itu untuk membedakan, misalkan nama Umar banyak, lakobnya Umar Al-Faruq. Kayak Habaib itu lakob itu. Untuk membedakan dan juga untuk mengetahui nisbatnya kemana. Ada Al-Aqtas, ada Al-Haddad, ada Al-Habsyi. Jadi bisa mengetahui, oh ini berarti nisbatnya ke situ. Tahu. Jadi Rabithah itu benar-benar membantu Rabithah Alawiyah. Dengan dengan bangsa itu, dengan lakob itu. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, hadisnya langsung disebutkan. Beliau ini mengatakan, Sayyidina Umar mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, innamal a'malu binniyat. Apa itu innamal a'malu binniyat? Yaitu innama tuhsabu idza kanat biniyatin. Innamal a'malu binniyat, yaitu innama tuhsabu idza kanat biniyatin. Yaitu amal ibadah itu dianggap, diterima jika dengan niat. Kita sholat nggak pakai niat, udah langsung aja sholatnya nggak dianggap. Wudunya nggak pakai niat, wudunya nggak dianggap. Wudu ngikutin gerakan doang, gitu. Sholat ngikutin gerakannya doang, sholatnya nggak dianggap sholatnya. Nah, menurut mazhab Syafi'i, niat itu hukumnya wajib. Niat itu hukumnya wajib. Kita mau sholat wajib niat, kita mau wudu wajib niat.
semua amal ibadah wajib nih niat. Kita kan biasanya suka diajarin ya kalau puasa Ramadan, ayo niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana terus. lillahi ta'ala. Jadi semuanya itu. Dan niat ini biasanya berbarengan dengan amal ibadah. Ya, kecuali tadi puasa, zakat. Nah, itu boleh dia niatnya nggak berbarengan. Misalkan niatnya malam, udah puasa belum? Belum kan? Puasanya kapan? Besok kan? Makanya nawaitu shauma ghadin. Atau zakat, kita niat dulu, belum dikasih, kita niat dulu dipisahin, kita niat. Nah, itu juga boleh. Selain itu, wudu berbarengan dengan wudu niatnya. Sholat berbarengan dengan sholat niatnya. Dan wala tusab idza kana bi ghairi niyah, dan tidak dianggap kalau seandainya amal ibadahnya tanpa niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ai jazaohu in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Dan setiap seseorang ini tergantung dengan niatnya. Apanya? Jazaohu, balasannya, pahalanya. Balasannya tergantung pahala, tergantung dosa, tergantung niatnya. In khairan, kalau niatnya itu baik, fajaza'uhu khair. Kalau niatnya baik, maka balasannya juga baik. Kita misalkan dagang, kita dagang, niatnya baik, maka dagangnya itu mendapatkan pahala. Kenapa? Karena niat. Ada orang dagang, dia nggak pakai niat, udah dagang aja. Kenapa ente dagang? Ya dagang. Ya dagang. Niatnya apa? Nggak ada niat, dagang aja. Atau misalkan kerja, dia niatnya baik, maka balasannya juga baik. Wa in syarran fa syarrun, kalau seandainya niatnya buruk, maka balasannya pun buruk. Dia dagang, tapi apa? Niatnya buruk. Niatnya buruk. Misalkan dia dagang apa dia ini? Dagang minuman keras. Niatnya apa? Supaya orang-orang ini mabok. Supaya orang mabok. Maka dagangnya itu dosa. Kenapa dagangnya dosa? Karena niat. Makanya jangan sepele niat ya. Niat itu sesuatu sepele gara-gara niat, walaupun gambarannya baik. Walaupun gambarannya baik. Contohnya gambarannya baik apa? Gambarannya baik ini contohnya nolongin adik, nolongin nih adik-adik nih ditolong, satu orang. Niatnya apa? Niatnya buruk. Niatnya supaya misalkan bisa pacaran sama kakak perempuannya. Nah, kan niatnya buruk ya. Nolongnya baik ya, gambarannya baik. Supaya kakaknya itu senang, terus habis itu malah jadi pacaran ya. Jadi apa namanya? Dosa. Gambarannya buruk, gambarannya baik. Nolong orang baik gak? Baik. Karena niat gara-gara niat maka menjadi buruk. Jadi dosa gara-gara niat. Begitu juga amalan yang sepele gara-gara niat itu bisa menjadi baik, bisa mendapatkan pahala. Makanya disebutkan niatul mukmin khairun min amalih. Niat seorang mukmin ini lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Karena niat itu adalah amalul qalbi. Niat itu adalah amalan hati. Dan hati ini lebih mulia daripada anggota badan.
Ketika contoh nih, kayak sekarang ini banyak yang gagal haji, banyak yang gagal umroh, tapi udah ada niat mau haji, udah ada niat mau umroh, tapi gagal atau diundur lah. Nah itu dia dapat pahala, dapat pahala. Bahkan karena niatnya baik, itu bisa jadi lebih banyak, lebih besar pahalanya daripada umroh. Kalau seandainya umroh, bisa jadi umrohnya nggak terima, benar nggak? Belum tentu gitu umrohnya diterima. Karena amal ibadah kita ini diantara diterima dan enggak, kita nggak tahu. Ada riyaknya, ada apanya kan ya? Ada syarat yang nggak diiniin, yang nggak dilaksanakan, rukunnya misalkan. Nah, niat ini membantu. Dan kita juga sekarang, misalkan sekarang kita nggak ada duit, kita nggak ada uang buat umroh, nggak ada uang buat haji, tapi kita niat, ya Allah, pengen banget umroh, pengen banget haji. Dia niat, ya Allah, niat kalau dapat rezeki, ya anak bakal daftar umroh misalkan. Kalau dapat rezeki daftar umroh, ya maka dia mendapatkan niat umroh. Nggak bisa umroh, ada niat di situ, dia mendapatkan niat umroh. Ada juga pernah terjadi di di kalangan Bani Israel. Itu pernah satu kali dia melewati gundukan gundukan pasir, dan ketika itu lagi paceklik, lagi kesusahan, banyak orang-orang yang kelaparan. Dia bilang dalam hatinya, ya Allah, kalau seandainya ini gundukan pasir ini berupa makanan, maka aku akan aku bagi-bagikan sama yang membutuhkan, orang yang pada kelaparan nih. Maka gara-gara niatnya itu, dia niat, seandainya aku punya makanan sebanyak gundukan pasir ini, anak pengen bagi-bagiin biar orang nggak kelaparan. Gara-gara niat itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada nabi di zamannya. Qul li fulan qad qabilallahu shadaqatak wa syakarallahu husna niyatik. Katakanlah wahai nabi kepada si fulan yang tadi niat baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima sedekahmu dan bersyukur, karena apa? Karena bagusnya nih niat. Wa fil ma'sur annal malaika su'adu bis sahifatil abdi ila Allah Ta'ala, yaqulu Allah Ta'ala lahum subhanahu uktubu lahu kadza wa kadza fayaquluna innahu lam ya'malhu fayaqulu Ta'ala innahu nawa. Dalam suatu hadis disebutkan, dan juga di dalam kitab An-Nasaihul Diniyah, di situ disebutkan ada riwayat bahwasanya malaikat melihat kepada lembaran. Jadi semuanya kita punya lembaran catatan, catatan amal baik dan amal buruk. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, catat, misalkan catat dia umroh, catat dia haji, catat dia apa, catat dia sedekah, catat dia bantu fakir miskin, catat dia bantu anak-anak yatim, janda-janda. Terus malaikat protes, malaikat berkata kepada Allah, innahu lam ya'malu ya Allah, sesungguhnya dia nggak mengerjakan, dia nggak haji ya Allah, dia nggak umroh, dia nggak begini, dia nggak melakukan itu semua ya Allah. Fayaqulu Allah Ta'ala innahu nawa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya dia udah niat tapi nggak kesampaian, maka dia dapat
karena niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kalau seandainya hijrahnya itu karena dunia yang ingin ia dapati, yang ingin ia peroleh, atau karena perempuan yang akan ia nikahi, maka hijrahnya tergantung niatnya. Dia nggak dapat pahala berarti. Nah, Nabi SAW di sini menyinggung tentang hijrah. Kenapa? Nah, ini ada di dalam hadis itu. Di dalam hadis itu ada namanya asbabul wurud. Kalau di Al-Quran namanya asbabun nuzul. Asbabun nuzul dalam Al-Quran, dalam hadis namanya asbabul wurud. Dan asbabul wurud ini sangat penting. Asbabul wurud ini sangat penting karena hadis Nabi itu banyak. Hadis Nabi itu banyak. Dan para ulama ini tidaklah mereka ini menghukumi suatu hukum dalam hadis kecuali mereka mengetahui asbabnya, sebab wurudnya itu. Karena ada sebagian orang dia bukan ahli hadis, nggak tahu hadis, nggak tahu mustalah hadis, dia ngambil satu hadis bilang ini haram, bilang ini haram, padahal dia nggak tahu ilmunya, nggak tahu ilmunya. Contohnya orang bilang katanya ziarah kubur itu haram, ada hadisnya. Ziarah kubur itu haram, ada hadisnya. Ziarah kubur itu lebih parah lagi, dia bukan haram lagi. Ziarah kubur ini musyrik katanya. Dia mengambil satu hadis, dia nggak tahu asbabnya. Dulu Nabi emang pernah melarang ziarah kubur. Kenapa? Ada sebabnya. Karena dulu ini mereka ini imannya masih lemah. Mereka imannya masih lemah, belum kuat. Nah, setelah itu ada hadis yang mana hadis yang kedua ini setelah mereka itu imannya kuat, dan hadis kedua ini menghapus hadis yang pertama, menghapus hukum hadis yang pertama. Apa itu? Zurul kubura fa innaha tudzakirukumul akhirah. Kata Nabi SAW, ziarah kuburan. Nabi memerintahkan zurul kubura, ziarah kubur. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Sesungguhnya ziarah kubur ini mengingatkan kalian kepada akhirat. Jadi nggak bisa, orang sekarang ini nggak bisa sok-sokan nggak bisa sok-sokan. Ngapain kita ini ngikutin Syafi'i, ngikutin Maliki, Hanafi, Hambali? Nggak usah, langsung aja kita ini patokan dengan Al-Quran dan hadis. Nggak bisa, bukan ahlinya. Jadi seakan-akan tuh mereka mengatakan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali ini mereka tidak mengikuti Al-Quran dan hadis. Beda, salah. Mereka ini justru ahlinya dalam memahami Al-Quran dan hadis. Dan juga ketika nggak ada di Al-Quran, nggak ada di hadis, ada ijma ulama, ada qiyas. Nah, ini apa namanya? Ada orang sok-sokan, dia Al-Quran aja dia tahu dari terjemahan. Dia kagak paham tafsir, kagak paham apa namanya ulumul Quran, dia nggak tahu. Ulumul hadis dia nggak tahu. Hadis aja ngelihat terjemahannya, kemudian dia berani memberikan hukum sembarangan dalam berdasarkan kelemahan ilmu yang ia tahu. Kelemahan ilmunya berdasarkan apa? Terjemah. Berdasarkan terjemah. Nggak cukup dengan terjemah, ada pembahasannya, ada ilmunya. Dan juga hadis itu ada derajatnya, ada derajat sahih, ada derajat hasan, ada derajat dhaif. Ini ada hadis hasan, ada hadis sahih, sama hadis
hasan, maka yang dimenangkan sahih. Terus ada hadis hasan sama ada hadis dhaif, maka yang dimenangkan hasan. Jadi semuanya itu ada ilmunya. Mereka al-Imam Syafi'i, al-Imam Maliki, Imam Hambali, Hanafi, semuanya itu mereka ini berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini sebabnya adalah, jadi ketika mereka para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekkah ke Madinah, mereka ini tujuannya apa? Karena Allah dan Rasulnya, murni. Nggak semata-mata karena apa? Nggak semata-mata karena di Madinahnya lebih enak, lebih tenang, nggak diganggu. Kalau di Mekah diganggu, disiksa misalkan. Di Madinah enak, tanahnya subur misalkan. Dan yang lainnya lebih enak, lebih tentram di Madinah. Udah ke Madinah aja dah. Mereka ini hijrah bukan karena itu. Mereka ini hijrah karena Allah dan Rasulnya, nggak mengharapkan semuanya itu. Apa buktinya? Kalau mereka ini hijrah karena Allah dan Rasulnya, tidak mengharapkan itu semua, buktinya mereka rela meninggalkan harta mereka di Mekah. Jadi mereka ini yang hijrah ke Madinah meninggalkan banyak harta. Kita tahu sahabat yang paling kaya, di antara sahabat yang paling kaya adalah Abdurrahman bin Auf. Itu Abdurrahman bin Auf hijrah dari Mekah ke Madinah, hartanya ditinggalin semua. Datang ke Madinah dalam keadaan nggak punya apa-apa, Dan yang lebih parah lagi apa? Istrinya ditinggalin. Ditinggalin. Siapa coba yang berani mengorbankan itu? Itu para sahabat itu buktinya mereka ini hijrah karena apa? Karena Allah dan Rasulnya. Itu buktinya mereka meninggalkan harta mereka. Nah, ada satu orang ini, dia ini hijrahnya itu bukan karena Allah. Hijrahnya bukan karena Allah, dia pengen nikah. Sama seseorang perempuan. Kemudian perempuan itu mengatakan ditolak. Sama perempuan itu ditolak. Sampai ente hijrah ke Madinah baru anda terima, kalau bahasa kitanya gitu. Karena dia cinta sama perempuan itu, atau karena hartanya, karena dunianya, dia pun hijrah bukan karena Allah dan Rasulnya. Makanya di sini disebutkan, siapa yang hijrah karena dunia yang ingin ia peroleh, atau karena perempuan yang akan ia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dia hanya mendapatkan dunia yang hina. Dia tidak mendapatkan pahala. Inilah hadis pembahasan tentang niat. Jadi niat itu bisa menjadikan seseorang ini amalan sedikit, pahala sebukit. Apa tadi? Amalan sedikit, pahala contoh nih, ini duduk di sini semuanya. Duduk di sini niatnya banyak. Niatnya silaturahim, niatnya zikir, niat duduk ngumpul bareng di tempatnya Pak Heri. Udah Pak Heri. Niatnya apa tadi? Niatnya baik, niatnya zikir, niatnya silaturahim, niatnya talabul ilmi, banyak niat sama dia. Duduk doang padahal, duduk doang, nggak ngapa-ngapain, duduk dengerin. Tapi pahalanya sebukit, karena banyak niat. Jadi semakin banyak niat, semakin banyak pahala. Sholat juga bisa. Sholat sunnah misalkan, sholat sunnah 2 rakaat. Tapi niatnya misalkan ba'diyah maghrib nih, usolli sunnata ba'datul maghrib.
sekalian sholat taubat, sholat sunat ba'dal maghrib, wa usolli sunat ba'dal maghrib wa taubah, wa apalagi misalkan habis wudu sekalian istikharah, sekalian sholat hajat wal hajat, digabungin semua. 2 rakaat tapi banyak niatnya, boleh. Jadi dalam fikih itu niat sholat dalam fikih itu ada yang namanya itu, nanti dibahas dalam fikih itu, bisa niat-niat yang masuk semuanya, niat-niat yang masuk semuanya. Itu kayak tadi itu masuk semua tuh. Ada yang nggak masuk, ada yang nggak masuk. Contohnya yang nggak masuk apa? Niat ba'diyah sama qobliyah nggak bisa. Sekalian niat qobliyah, sekalian ba'diyah, nggak bisa masuk gitu kan. Jadi ada beberapa hal yang nggak masuk. Misalkan niat sholat zuhur, sekalian niat ba'diyah juga dalam satu sholat, nggak bisa. Jadi dalam fikih itu ada pembahasan mana saja niat-niat yang masuk. Nah, ketika niat-niat yang masuk itu dia bisa dilakukan dalam 5 niat atau 6 niat, 10 niat dalam satu sholat, bisa. Amalannya cuma sedikit, 2 rakaat doang, tapi pahalanya banyak. Allahu a'lam bishawab.